Jadi kita di sini mau menceritakan bahwa tentang sejarah benda Fredericburg ini. Saya juga baru tahu bahwa benda Fredericburg itu dulu namanya bukan benda Fredericburg. Dulu namanya yaitu Rustenburg, yang artinya adalah tempat peristirahatan para pegawai-pegawai Jepang maupun Belanda yang tinggal di daerah Yogyakarta. Mereka tinggal di sini, yaitu Rustenburg, yang dibangun pada tahun 1760. Itu dibangun di sini pada tahun 1760. Nah, setelah pasca terjadi gempa itu pada tahun 1867 merusakan sebagian besar bangunan di sini. Lalu setelah dibangun kembali, namanya berubah menjadi Fredericburg. Yang artinya Yang artinya adalah perdamaian. ya, kenapa disebut perdamaian? Karena ini merupakan benteng manifestasi antara pihak Belanda sama keraton tuh bahwa berdamai, tidak ada saling menyerang antara Belanda sama keraton. Jadi makanya sekarang disebut benteng Fredericburg, yang artinya adalah benteng perdamaian. Sini bagian diorama 1, yaitu di bagian benteng Fredericburg ini dulu digunakan oleh pihak keraton itu sebagai tempat peristirahatan para perwira. Jadi para perwira yang sudah berkeluarga itu tuh rumahnya di sebelah sini, yaitu ini bagian teras depan ya kalau kita lihat dari bagian dari sini. Jadi ini digunakan bagi para perwira yang merupakan anggota dari keraton untuk beristirahat yang sudah memiliki keluarga. Kembali lagi dengan saya. Jadi di bagian diorama 1 ini, meskipun dulu sempat digunakan oleh para pihak keraton, sekarang menjadi museum yang sangat bagus yang bisa dikunjungi oleh para pengunjung. Jadi kita bisa lihat di sini ada lukisan. Ini melukiskan bahwa dulu menceritakan bahwa benda Fredericburg ini tempat sejarah bagi bangsa Indonesia yang menulis sebuah keputusan. Itu ada di atas tertulis pertama berisi tentang pemuda, itu isi pertama, kedua sama ketiga. Terus kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada sebuah peninggalan dari benteng Fredericburg, yaitu tentang buku yang dulu berisi tentang peta-peta yang disusun oleh Universitas Gadjah Mada, kemudian dijadikan sebuah sejarah, dijadikan satu di depan teras rumah para perwira dulu yang dipakai oleh para pihak keraton. Yaitu digambarkan bahwa masuknya Jepang di Yogyakarta. Jadi Jepang masuk ke Yogyakarta itu pada tanggal 6 Maret 1942 itu melalui Jalan Solo, berjalan ke barat, dan setelah sampai ke Perempatan Tugu, belok ke selatan, terus kemudian menuju ke Jalan Malioboro dan gedung Gubernuran atau sekarang disebut Gedung Agung. Itu pasukan Jepang bergerak menggunakan truk, bersepeda, dan bahkan ada yang jalan kaki. Kemudian untuk menarik simpati rakyat, Serjadu Jepang menyerukan Nippon Indonesia sama-sama, dan kemudian mengumandangkan lagu Indonesia Raya, serta secara demonstratif menusuk-nusuk gambar Ratu Belanda dengan bayonet. Jadi saya setelah jalan-jalan dari bagian dalam diorama 1 itu banyak sekali figuran yang cukup membuat pengetahuan saya menjadi tambah, yaitu salah satunya Taman Siswa, terus peta Heiau yang dibentuk kemiliteran Jepang, terus kemudian ada pembentukan Sumpah Pemuda dan lain-lain.
Tentunya bangunan ini merupakan tempat tinggal perwira yang bisa dialihfungsikan menjadi kantor administrasi. Untuk lebih jelasnya mari kita masuk. Selamat datang di diorama 2. Kita sekarang sudah berada di diorama 2. Bisa dilihat salah satu beberapa peninggalan yang di museum diorama 2 yaitu mesin cetak yang digunakan pada waktu masa penjajah Jepang. Mesin cetak ini bernama Heidelberg yang dulu digunakan oleh Jepang untuk digunakan oleh Indonesia untuk menulis koran atau mencetak koran yang berjudul Kedaulatan Rakyat. Bisa dilihat di situ ada video gambar surat Kedaulatan Rakyat dan kemudian contoh orang-orang yang pernah dicetak dengan mesin Heidelberg ini. Bendera ini merupakan salah satu bendera yang dicetak oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Jadi bendera ini dicari oleh Ibu Fatmawati dengan aturan bendera perbandingan warnanya merah 2 dan putih 3. Karena di sini sungguh besar sekali ya, ini benderanya sungguh besar. Wait a minute. sampai bawah-bawah tapi bawah-bawah tapi Bu Ibu Fatmawati ini merupakan memiliki jasa yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Dalam diorama ini terlihat bahwa kondisi keamanan di Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi untuk penyelenggaraan pemerintahan RI. Ada upaya pembunuhan terhadap PM Sultan Syahrir terhadap Amir Syarifuddin. Ditambah adanya pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember 1945. Oleh karena itu, sidang kabinet tanggal 3 Januari 1946 memutuskan memindahkan ibu kota RI ke Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dan pemimpin negara lainnya hijrah ke Yogyakarta melalui stasiun Mas, sudah resletingnya mas? Apa? Resletingnya mas? Oh, iki takune musim di hatiku. Nah, engko ada joget-joget lho. Apa ya? A few inches later. Ya, kita menuju diorama 3. Nah, kalau ini adalah adegan di mana pasukan TNI serta para gerilyawan mengadakan serangan terhadap Hotel Tugu Yogyakarta pada saat terjadi serangan umum 1 Maret 1949. Lokasinya itu di Hotel Tugu, yaitu depan stasiun Tugu Yogyakarta. Ini merupakan suasana dapur umum di markas gerilya di Bandaran Banjarasri, Samigaluh, Kulon Progo. Pada masa agresi militer Belanda II, para gerilyawan tinggal di desa-desa. Untuk membantu para gerilyawan, masyarakat berbuat apa saja untuk mendukung perjuangan termasuk menyediakan logistik melalui penyelenggaraan dapur umum. Nah, ini adalah adegan di mana Dr. Andes Muhammad Hatta sedang memimpin sidang konferensi Inter-Indonesia pertama di Hotel Tugu Yogyakarta. Konferensi ini diadakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Dalam konferensi tersebut dicapai kesepakatan bahwa negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat yang dikepalai seorang presiden dan pemerintah RIS akan menerima kedaulatan dari pihak Belanda dan juga dari Republik Indonesia.
teman-teman, ini adalah adegan tentang Presiden Soekarno berpidato dan mencetuskan Trikora, yaitu Tri Komando Rakyat dalam rangka pembebasan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Trikora ini berisikan tentang gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua ada kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, dan yang ketiga ada bersiap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Jadi ini Presiden Soekarno-nya. Ini rakyat dan kolonial Belanda sedang memperhatikan Presiden Soekarno berpidato. Ini merupakan peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Adegannya penggalian makam untuk menemukan jenazah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono pada tanggal 21 Oktober 1965 di Kompleks Batalion L Kentungan. Ini adalah tiruan pakaian Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Ini adalah replika kunci mortir dan batu. Wow, menarik ya. Ini adalah patung Katamso dan ini Sugiono. Hai teman-teman, jadi segitu aja vlog kita mengenai sejarah tentang Benteng Fredeburg. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.